Persib Bandung akan menutup tahun 2025 dengan menjamu tim dari Makassar, PSM Makassar besok malam, Sabtu malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ini merupakan pertandingan yang selalu klasik, selalu seru, dan kalau kita lihat hasil dari pertandingan ini akan menentukan posisi akhir tahun di papan atas maupun papan tengah dari BRI Super League. Kalau kita lihat Persib Bandung saat ini memang masih berada di posisi kedua, masih di bawah dari Borneo FC yang masih memimpin klasemen dengan raihan 34 poin. Sementara Persib Bandung mengoleksi 31 poin di posisi kedua setelah kemarin berhasil menggeser Persija Jakarta yang harus kalah di kandang dari Semen Padang. Karena itu Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 29 poin, disusul oleh Malut United yang baru saja mengalahkan PSM Makassar dengan raihan 28 poin. Dari 5 kali pertandingan terakhir, tim asuhan dari Bojan Hodak mencetak 4 kali kemenangan dan juga 1 kali kekalahan ketika tandang ke Kiraha di Maluku Utara. Sementara untuk PSM sendiri sekarang berada di posisi ke-9 dengan raihan yang ketat, dengan raihan 19 poin sama dengan Persebaya dan juga sama dengan Bayangkara, masih kalah 1 poin dibandingkan dengan Bali United yang berada di posisi ke-7, sementara ada Arema FC yang menguntit di posisi setelah dari Bayangkara dengan raihan 18 poin. Kalau kita lihat memang dari 5 pertandingan terakhir, ini tim asuhan dari Thomas Tuchel, eee, pelatih asal Republik Ceko ini mencatatkan hasil yang positif. Ini merupakan pelatih baru yang menggantikan Bernardo Tavares yang akhirnya harus berpisah, dengan PSM Makassar, dan juga Bernardo kita tahu sudah diperkenalkan secara resmi akan menukangi Persebaya Surabaya di tahun 2026. Dari 5 pertandingan terakhir, Thomas berhasil mencatatkan, 3 kali kemenangan, 2 kali draw, dan juga 1 kali kekalahan. Ini hasil yang cukup positif untuk pelatih yang baru menangani tim di BRI Super League. Kalau kita lihat juga dari torehan golnya memang cukup impresif, karena sampai dengan sejauh ini PSM Makassar sudah mencatatkan 20 gol dengan kemasukan 14 gol, di mana sepak bola atraktif ini menjadi salah satu senjata dari Coach Thomas yang menekankan penguasaan bola dan juga agresivitas dalam permainan. Sementara itu kalau kita lihat Persib Bandung sendiri memang saat ini tengah berada di performa yang cukup baik setelah kemarin sempat tergelincir di Malut, berhasil menang terakhir 2-0 dari Bayangkara di kandang, dan besok kita akan lihat apa taktik yang akan dijalankan oleh seorang Bojan Hodak. Tapi kalau misalkan starting eleven yang mungkin akan diturunkan oleh Bojan Hodak, tentu kalau di penjaga gawang tampaknya Teja Pakualam belum akan tergantikan, kecuali nanti kalau Martin Paes betul akan datang ke Bandung sebagai pemain baru di putaran kedua. Sementara Federico Barba yang tadi mendampingi Bojan sebagai kapten tim, tampaknya akan kembali masuk ke starting eleven, mendampingi seorang Mati Cardi. Ini duo yang gua rasa nggak perlu diotak-atik lagi karena ini merupakan dua back terbaik dari Persib Bandung saat ini. Sementara Kakang Rudianto yang mengisi slot U23 akan dimainkan di sisi kanan. Sementara di kiri, Eliano mungkin bisa bermain di sana ketika Putros masih harus terkena akumulasi, tapi kalau Putros bisa dimainkan, maka Putros tentu bisa dimainkan sebagai bek kiri. Sementara di tengah, Tom Hai dan juga Mark Locke tampaknya akan kembali dimainkan karena Mark Locke sendiri kemarin sempat cedera dan juga saat ini sudah bisa menjalani latihan full di GBLA kemarin. Dan kalau kita lihat di depan sendiri, di kanan William Barros ini sangat vital sehingga William Barros tampaknya masih harus menjadi starting eleven, dan di kiri Sadil Ramdhani menurut gue harus masuk lagi ke starting eleven, sementara Beckham Putra bisa ditaruh di bangku cadangan untuk bisa menjadi kartu pembeda di babak kedua. Ramon Tanque dipastikan absen karena harus menjalani pemulihan cedera setelah pertandingan terakhir dikonfirmasi oleh seorang Bojan Hodak, sehingga Andrew Yung tampaknya akan dimainkan dari babak pertama untuk Persib Bandung di pertandingan besok ketika melawan PSM Makassar. Untuk skor, gua rasa Persib Bandung akan menang 2-1 di kandang, dan tentu ini pertandingan yang akan sangat penting karena hasil dari melawan Persib Bandung jika meraih poin penuh maka nantinya akan mengikis jarak
poin dari Borneo FC yang sampai saat ini masih berada di puncak klasemen dengan raihan 34 poin. Karena Borneo sendiri pada pertandingan atau pekan ini akan tandang ke Malut. Ini pertandingan yang akan sulit untuk Borneo karena kita tahu Borneo FC sendiri dari 3 pertandingan terakhir belum mendapatkan hasil yang positif setelah kalah dari Bali United, kalah dari Persib Bandung, dan terakhir ditahan imbang Persebaya Surabaya. Jadi dari 11 kali kemenangan beruntun, Borneo FC sendiri belum bisa kembali ke jalur kemenangan dan harus mengalami 2 kekalahan dan juga 1 hasil seri di 3 pertandingan terakhir. Ini akan sangat menentukan nanti posisi di papan atas sebelum jendela transfer akan dibuka tanggal 11 Januari 2026. Ini juga nanti akan menentukan bagaimana peta persaingan dan juga peta kekuatan dari masing-masing tim di paruh kedua BRI Super League. Untuk minggu ini Persib Bandung juga akan menjalani drawing kalau nggak salah di Kuala Lumpur untuk ACL2 untuk menentukan siapa lawan dari Persib Bandung yang akan dihadapi di 16 ACL2. Ada 3 klub yang pernah gue ulas satu persatu, kalian bisa scroll di bawah. Ada konten yang membahas soal 3 klub yang berpotensi dihadapi oleh Persib di 16 besar ACL2. Yang pertama adalah Pohang Steelers, klub besar, klub bersejarah asal Korea Selatan yang mungkin akan menjadi lawan terberat jika bertemu di 16 besar. Sementara ada 2 tim lainnya dari ASEAN. Yang pertama adalah dari Ratchaburi dari Thailand yang mungkin akan menjadi klub yang paling ideal untuk bisa bertemu dari Persib Bandung di babak 16 besar karena secara level mungkin tidak begitu jauh dengan kualitas tim yang dimiliki oleh Persib. Sementara yang terakhir adalah klub dari Hanoi, ini klub kepolisian. Kalau misalkan di Super League ada Bayangkara, kalau di Vietnam ini ada An Hanoi. Ada satu pemain kapten tim dari timnas Vietnam nomor 19 yang mungkin menjadi pemain paling bahaya yang dimiliki oleh Hanoi, sehingga ini akan juga seru untuk bisa dinantikan siapa lawan dari Persib Bandung di babak 16 besar karena nanti permainan atau pertandingan dari 16 besar baru akan tersaji di bulan Februari 2026. Akan skema pertandingannya akan home dan juga away, dan kita akan nantikan sampai sejauh mana Persib Bandung akan berlaga di 16 besar AFC Champions League 2. Nah, coba kalian tulis di kolom komentar gimana prediksi kalian untuk pertandingan lawan PSM Makassar besok. Apakah Persib Bandung harus mengalami kemenangan, seri, atau harus kalah dari tim PSM? Karena PSM tim yang bagus dan juga bisa menyulitkan lawan-lawannya, even itu di laga tandang.